Nama Allah, Allah namanya Muhammad wujud, jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama, wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah, wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad. Kitab paling tua di muka bumi ini ditulis dalam bahasa Arab. Islam disebutkan 827 kali di dalam Bible. 827 kali. Terus saya baru tahu tadi, kapan? Tadi siang. Selama ini saya nggak pernah tahu. Tahunya apa? Shalom. Shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom, tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Islam. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasyah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menanggapi mengenai para mu'alaf ya. Dan di cuplikan tadi saya tampilkan tentang Ustadz Ahmad Kainama. Mengapa teman-teman sekalian? Karena selama ini dia sibuk membahas kekristenan. Dan ada kawan-kawannya yang lain seperti Aristo, Don Ditan, ada Yonatan Nandar, kemudian ada beberapa ustadz-ustadz yang lain yang kemudian sering mengganggu kekristenan. Nah, tadi kalau kalian sempat melihat di cuplikan paling awal, di situ ada satu video para ustadz, ulama yang sedang berbicara bahwa sebenarnya Allah itu hanya nama, tapi wujudnya yaitu Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, ini menyamakan antara Muhammad dengan Allah. Dan ini viral banget di media sosial. Di TikTok juga viral bahwa ada mengklaim seperti itu teman-teman sekalian. Nah, mengapa saya kali ini membahas ini? Saya rindu teman-teman sekalian, saudara-saudari kita dari Muslim itu, para mu'alaf dan ustadz-ustadz juga yang notabene-nya ustadz dari kecil gitu ya, Islam dari kecil lalu jadi ustadz, lalu sibuk membahas kekristenan. Nah, saya mau supaya mereka itu sibuk mengurus agama mereka sendiri. Saya mau supaya mereka sibuk untuk menjelaskan tentang wujud Allah dan juga Muhammad ini siapa gitu loh. Tanpa mengganggu agama lain gitu loh. Jadi biar mereka sibuk mengurus agama mereka sendiri. Dan itu yang menjadi harapan kita bersama sebenarnya. Supaya genap dan juga pas dengan ajaran mereka selama ini yang berkata bahwa lakum dinukum waliyadi. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Atau agamamu, agamaku, agamaku. Supaya itu tergenapi pas gitu. Urus aja agama kalian. Nah, Ahmad Kainama sempat tadi dia mengatakan bahwa ada 827 kali disebutkan Islam dalam Alkitab. Nah, ini adalah pembodohan teman-teman sekalian. Saya sempat bahas di video sebelumnya bahwa ini adalah pembodohan besar-besaran dari Ustadz Ahmad Kainama. Di dalam kitab tertua yang bertuliskan bahasa Arab kata dia, di situ disebutkan Islam 827 kali. Nah, kali ini teman-teman sekalian saya tidak menjawab itu karena saya sudah pernah menjawabnya. Namun kali ini saya langsung menampilkan dan membagikan satu video yang saya dapat ini. Dan tertarik sekali saya untuk bahasnya teman-teman sekalian. Supaya menjadi bahan bagi saudara-saudari kita Islam. Ya khususnya para mu'alaf dan para ustadz yang selama ini mengganggu Kristen. Fokus untuk bahas itu. Ya, supaya jangan membahas agama Kristen. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. Nama Allah, Allah namanya Muhammad wujud, jelas. Bukan Muhammad jadi Allah. Allah itu cuma nama, wujudnya itu adalah Muhammad, rupanya jadi
Insan itu sebenarnya Muhammad. Muhammad itu sebenarnya wujud Allah. Wujud Allah. Asa. Ini asa 3 in 1. Ya bahasa keluarnya nih. Ya Pak. Allah itu nama untuk Muhammad. Nama puji untuk Muhammad. Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad inilah hakikat Allah. Berarti hakikat Muhammad adalah Allah. Hakikat Allah adalah Muhammad. Allah dan Muhammad adalah asal. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Dengan wanjizamnya, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ditujukan kepada siapa? Tujukan kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad. Ada tarikh. Muhammad ni keluar, matahari belum ada. Muhammad ni keluar, bulan tak ada, siang tak ada, malam tak ada, langit tak ada, bumi pun tak ada. Muhammad ni dah ada. Sebab tu Tuhan kata, huwal awalu, dia yang paling awal. Huwal awalu, dia yang paling awal. Kerana Muhammad ni sampailah, baru matahari ada. Dalam satu kenyataan lain ditujukan kepada manusia. Kata Tuhan tak boleh sebab dia ada awal. Yang sebut mula ni dia dicipta pada awalnya. Maka dia sebut dalam Quran, dia kata huwal awalu. Dan dia yang paling awal. Dia yang Tuhan maksudkan bukan diri dia. Sebab dia tidak memiliki awal. Yang dia maksudkan awal itu adalah kita. Yang dimaksudkan awal itu adalah kita. Maka cuba kita renung. Kita lah yang dipandang Tuhan paling awal. Ketika kita Siapa ajar ni? Panizam. Siapa ajar anda? Ayat itu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Huwa boleh pula merujuk kepada Muhammad, boleh pula merujuk kepada Allah Muhammad, kepada manusia. You bawa bukti you. You jangan suka-suka cakap benda-benda macam ni. Mana you dapat? Kalau you betul guru ma'rifat, ajar ma'rifat kepada masyarakat awam, come forward. Come forward and tunjukkan bukti you. Mana you dapat benda ni? Tunjukkan mana kitab tafsir, mana kitab hadis yang menafsirkan ayat itu seperti yang anda tafsirkan. ada ni. Sebab tu ada 3 ni. Allah, Muhammad, ada 3 ni, ada 3 ni. Maka yang paling sempurna ni yang ada di sini bukan Allah, bukan Adam. Yang paling sempurna Muhammad. Kerana Muhammad lah mengetahui Allah, Muhammad juga mengetahui Adam. Muhammad Rasulullah ini wal awal wal akhir satu saja. Awal pun dia, akhir pun dia. Tapi mana Muhammad? Junjungan besar kita hanya satu. Wal awal wal akhir itu tetap satu. Muhammad tak pernah mati. Dia ada daripada sebelum Adam sehinggalah akhir zaman. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya. Ngeri kah tidak? Ya, ngeri. Bagi saya ngeri teman-teman sekalian ya. Saya baru tahu kalau ternyata memang ada yang mengklaim seperti itu. Nah saya maksudnya begini teman-teman sekalian. Mengapa saya bagikan ini? Saya mau seperti Ahmad Kainama dan kawan-kawan, ya, Ustaz Abdul Somad yang menghina Kristen gitu ya. Dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang sibuk membahas kekristenan. Mari loh, bahas ini, jawab ini. Gitu loh. Apakah Allah itu wujudnya Muhammad? Karena selama ini kan Allah tidak berwujud kata kalian. Tidak seperti makhluk gitu. Nah sekarang ada ustadz, ya, beberapa ulama di situ yang kemudian mengatakan bahwasanya Allah itu hanya nama. Nama untuk Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad. Nah jadi silakan ya Ahmad Kainama dan kawan-kawan semua, Doditan, Aristo, Ustadz Nandar ya. Kemudian Ustadz Menachem Ali dan beberapa ustadz-ustadz yang lain yang sibuk membahas Kristen. Bahas ini. Ya. Begini teman-teman, Alkitab mengatakan begini sama kita. Matius 7 ayat 3 berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu?" Selumbar itu kecil sekali teman-teman. Sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Jangan kalian melihat kejelekan kekristenan. Jangan kalian melihat tentang ayat-ayat kitab suci Kristen, lalu kalian mengejek, mengolok-olok. Tapi lihatlah balok yang ada di depan mata kalian. Di dalam mata kalian itu lihat gitu. Ya seperti yang tadi teman-teman sekalian. Ya, tentang Nabi Muhammad, tentang Allah. Ya, itu yang harus kalian bahas. Kemudian kalian akan bahas dong tentang surga kalian yang ada bidadari gitu. Jangan sibuk membahas bahwa di Alkitab itu ada Nabi Muhammad 827 kali disebutkan Islam di dalam Alkitab tertua yang berbahasa Arabah. Seperti yang disampaikan Ahmad Kainama. Jangan sibuk dengan itu, tapi sibuklah untuk membahas seperti hal-hal yang tadi. Ya, counter iman kalian dari kalian sendiri gitu loh. Ya, karena versi kalian begitu banyak, termasuk Ahmad Kainama yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad buta huruf dengan mencocokkan Yesaya 29 ayat 12. Dia Doditan juga, kemudian si Aristo juga, Menachem Ali juga
Mereka mengklaim, ya, Irene Handono, Bangun Samudra mengklaim Yesaya 29 ayat 12 untuk Nabi Muhammad yang buta huruf. Sementara Buya Sakur gitu loh ya, dan Ustadz Subandi yang gondrong, itu teman-teman sekalian jelas-jelas mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak buta huruf. Nah jadi maksud saya hal-hal seperti inilah yang harusnya mereka bahas. Bukan justru sibuk membahas kekristenan, menghina kekristenan, memelintir ayat-ayat kitab suci daripada Alkitab. Tapi harusnya sibuk untuk membahas kitab suci Al-Quran dan membahas Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang seharusnya dibahas oleh para ustadz. Ya, oke teman-teman sekalian, kita akan nantikan. Silakan tuliskan komentar teman-teman, dan juga saya berharap teman-teman Muslim ya harus menonton dengan seksama supaya paham gitu ya, supaya paham. Sehingga Anda tidak lagi melihat selumbar di mata orang Kristen, tapi melihat balok yang ada di mata kalian. Membersihkan itu dulu, menyingkirkan itu dulu, baru bahas agama Kristen. Terima kasih teman-teman, sekian video kali ini dari saya. Semoga menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.